Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Soleh dan Soleha, bagaimana kabarnya Kak hari ini? Semoga sehat semua ya Kak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita masih belajar bina ibadah. Tentang materi kita hari ini yaitu istinja. Tapi sebelumnya kita awali dulu pelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan belajar istinja. Sebelum mulai belajar, Bu Apri mau bertanya, kakak sudah dibaca belum buku-buku bina ibadahnya? Sudah diperhatikan belum video yang kemarin Bu Apri kasih? Semoga sudah ya Kak. Bu Apri ulang sebentar, yaitu tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci atau bersih dari hadas dan najis. Kakak nanti dibaca lagi, diperhatikan lagi videonya ya. Ini Bu aplikasi video tentang istinja. Perhatikan dan simak ya Kak. Kita mulai. Istinja artinya terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah istinja ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Berikut adalah alat yang dapat digunakan untuk beristinja. Yang pertama adalah air, yang kedua ada batu. Terdapat 3 batu atau batu yang punya 3 sisi. Dan yang ketiga, alat yang dapat kita gunakan adalah benda yang keras, kesat, dan suci. Melakukan istinja ini hukumnya adalah wajib, baik bagi orang yang baru saja buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan air ataupun dengan benda selain air. Kemudian, cara melakukan istinja dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara. Cara yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Cara yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran, air besar atau air kecil dengan batu. Kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Dan cara yang ketiga adalah membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu atau benda-benda kesat lainnya sampai bersih. Nah, jadi itu ya 3 cara melakukan istinja. Teman-teman boleh pilih salah satu dari 3 cara tersebut jika melakukan istinja. Nah, berikutnya adalah adab ketika buang air menurut ajaran Islam. Yang pertama, hendaknya buang air di tempat tertutup. Yang kedua, dilarang buang air di sembarang tempat. Yang ketiga, tidak diperbolehkan berada di kamar kecil bersama-sama atau berduaan. Yang keempat, jangan lupa untuk berdoa sebelum masuk kamar kecil. Dan yang kelima, mendahulukan kaki kiri sebelum masuk kamar kecil. Kemudian yang keenam, di dalam kamar kecil tidak diperbolehkan berbicara, bernyanyi, berzikir, atau membawa tulisan Al-Quran. Yang ketujuh, setelah buang air, harus bersuci menggunakan air yang suci. Kemudian jika tidak ada air, dapat menggunakan benda padat suci yang dapat menyerap. Contohnya seperti tisu, kain kering, batu, kayu, daun kering, dan lain-lain. Yang kesembilan, tidak boleh menggunakan benda yang terhormat, misalnya makanan, roti, dan lain-lain. Kemudian tidak diperbolehkan buang air tanpa bersuci.
Kenapa? Karena ini merupakan perbuatan dosa yang akan menyebabkan nantinya datangnya siksa di alam kubur atau di akhirat kelak. Kemudian yang ke-12, keluar dari yang ke-11 harus disiram sehingga dapat menghilangkan bau tidak sedap kotoran. Dan terakhir, adab ketika buang air itu adalah keluar dari kamar kecil, hendaklah mendahulukan kaki kanan, kemudian berdoa setelah keluar. Alhamdulillah, itulah materi kita hari ini. Untuk selanjutnya, tugas kakak semuanya yaitu mempraktikkan gerakan berwudu dengan benar dan sunnah. Ini pengambilan nilai psikomotorik yang sangat penting. Jangan lupa ya kak dilakukan. Kemudian kakak videoin dan kakak kirim ke Bu Apri gerakan berwudu dengan benar dan menurut sunnah. Video akan Bu Apri kirim sebagai bahan atau contoh bagaimana cara berwudu dengan benar dan menurut sunnah. Jangan lupa dikerjakan ya kak, dilakukan. Bu Apri tunggu. Dan Bu Apri akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kakak mengerjakan, melaksanakan gerakan